Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal ngupas satu momen krusial nih, momen penentu dalam sebuah perjalanan hidup seseorang. Betul, saat dimana pengobatan kanker yang biasa, yang konvensional itu udah nggak mempan lagi. Nah, tapi justru di situ muncul harapan baru dari ilmu pengetahuan paling mutakhir, imunoterapi. Kedengarannya canggih ya? Banget. Bahan kita kali ini tuh kayak detail banget. Ada sisi pribadi, ada sisi ilmiahnya. Kita punya kisah Jason Greenstein ya. Menyentuh sekali perjuangannya melawan kanker Hodgkin lymphoma stadium akhir. Iya, Hodgkin lymphoma. Dan kita juga dapat sudut pandang dokternya yang kelihatan banget dedikasinya. Terus yang paling penting mungkin ya, sains dibalik terapi revolusioner yang kasih dia harapan kedua itu. Jadi misi kita nih mau coba bongkar gimana caranya terobosan ilmiah soal sistem imun kita. Sistem pertahanan tubuh kita yang elegan itu. Nah, itu dia. Gimana pemahaman soal itu ketemu sama harapan dan ya keputusasaan Jason juga. Ada tawa, ada air mata di ceritanya. Siap banget. Oke, mari kita mulai. Dan kita bakal lihat nanti gimana penemuan soal rem alami di sistem imun kita, molekul kayak CTLA4 sama PD1, itu jadi kunci. Kunci buat apa nih? Buat membuka potensi penyembuhan yang luar biasa. Tapi ya itu, kayak dua sisi mata uang. Potensi ini datang sama risiko juga. Oke. Biar nggak bingung, kita kenalan dulu sama Jason ini. Sosoknya gimana sih dia digambarkan? Wah, dia ini digambarkan penuh semangat banget. Pinter cerita, humoris, bahkan pas lagi susah banget gitu. Penulis sumber kita ini kenal dia dari kecil ya, jadi ceritanya terasa personal banget. Betul sekali. Sosoknya hidup banget diceritain. Tapi ya dibalik semangat sama tawanya itu, ada penderitaan fisik yang nyata banget. Akibat kemoterapi yang udah gagal. Gagalnya tuh gimana? Efeknya apa aja? Aduh, parah. Kelelahan yang ekstrim, mual terus-terusan, terus efek samping steroid bikin badannya bengkak. Susah tidur juga. Berat banget pasti ya. Jason sendiri sampai ngomong ke penulisnya. Dia bilang, gue nggak bohong Derek, ini nyiksa banget gitu. Ya ampun. Tapi dia nggak nyerah gitu aja kan? Katanya masih usaha jalanin bisnis. Nah, itu dia hebatnya. Dia masih jualan pernak-pernik kasino dari fan-nya. Keliling antar negara bagian loh. Di sela-sela perawatan. Gila, kuat banget mentalnya. Tapi beban emosionalnya pasti ada dong. Oh jelas. Kepikiran banget soal masa depan. Bisa nggak ya bangun keluarga dalam kondisi sakit kayak gini? Sempat depresi juga katanya. Iya, Dr. Brunvan, dokternya Jason, sampai bilang gini, kalau kamu kena limfoma Hodgkin berulang tapi nggak depresi, berarti kamu nggak nyadar kondisi. Menusuk banget kan? Dalam ya? Untungnya ada Beth, pasangannya. Dia jadi sandaran banget buat Jason. Sumber kekuatan lah pokoknya. Kisah pribadinya ini emang bikin kita ikut ngerasain ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke sainsnya nih, biar paham harapannya si Jason. Ada konsep menarik soal sistem imun kita yang bisa tertipu kanker. Gimana tuh ceritanya? Iya, ini paradoks menarik sih. Ada kutipan lama dari tahun 86, bunyinya tumor itu luka yang nggak sembuh-sembuh. Maksudnya gimana tuh? Luka yang nggak sembuh? Jadi gini, mekanisme alami tubuh kita buat nyembuhin luka kan melibatkan peradangan, pembelahan sel gitu kan. Nah proses ini secara nggak sengaja bisa dimanfaatin sama sel kanker. Contohnya? Ada nggak contoh gampangnya? Ada. Misalnya iritasi kronis gara-gara ngerokok di paru-paru. Luka kecil, tapi terus-terusan. Itu kan mancing respon penyembuhan terus. Jadi selnya membelah terus buat perbaikan? Betul. Nah makin sering sel membelah, makin gede risiko ada kesalahan. Mutasi DNA yang bahaya. Ironisnya, sel kanker hasil mutasi ini malah bisa ngumpet di tengah proses penyembuhan itu. Malah dilindungi sistem imun gitu? Bisa jadi. Sistem imunnya ngira itu bagian dari proses perbaikan luka biasa. Wah, licik juga ya si kanker ini. Ngebajak sistem penyembuhan alami kita. Tepat. Tumor itu bisa ngeluarin sinyal kimia yang nipu sistem imun. Bikin sistem imun nganggap sel kanker itu temen, bukan musuh. Akibatnya? Ya akibatnya, sistem imun yang harusnya nyerang malah bisa direkrut buat bantu tumornya tumbuh. Bikin pembuluh darah baru buat makanan tumor, bantu nyebar juga. Gitu ya. Lalu gimana pemahaman soal tipu-tipu ini akhirnya ngebuka jalan ke imunoterapi? Kuncinya ada di penemuan soal rem alami sistem imun. Nah, ada satu nama penting nih, James Allison. Dia neliti sel T. Sel T itu tentara utama sistem imun kita kan ya?
Iya, betul. Ellison nemuin ada molekul namanya CTLA4. Fungsinya kayak rem. Jadi, bayangin sel T itu mobil. Ada gasnya, namanya CD28, buat bikin dia nyerang. Ada kunci kontaknya, B7, buat nyalain. Nah, CTLA4 ini remnya. Biar nggak kebablasan nyerengnya gitu. Persis. Biar nggak ngerusak jaringan sehat. Jaga keseimbangan. Tapi, Tapi dalam konteks kanker, rem ini malah jadi masalah karena ngerem serangan ke tumor. nah, itu dia. Allison terus dapat momen aha. Katanya sih, abis minum wine dikit. Dia mikir, gimana kalau rem ini kita rusak aja di pasien kanker? Biar sel T-nya nyerang tumor terus-terusan. Wow, ide gila tapi brilian. Terus dibuktiin. Terus buat ngeblokir si CTLA4 di tikus yang sakit kanker, Hasilnya gimana? spektakuler. Sumbernya ngutip reaksi Ellison pas lihat datanya dia bilang, astaga, ini nyembuhin semua tikusnya. Wah, beneran sembuh total, bukan cuma lambat. Ya, di tikus itu sembuh. Ini pembuktian konsep yang krusial banget. Luar biasa ya. Selain CTLA4, ada rem lain juga kan katanya? Bener. Hampir barengan, di Jepang, ada Tasuku Honjo. Dia nemuin rem penting lain namanya PD1, Programmed Death 1. Program death, kematian terprogram. Ya, sesuai namanya, PD1 ini juga tugasnya ngerem aktivitas sel T, terkait sama mekanisme bunuh diri sel yang penting buat ngatur imun juga. Penemuan Honjo sama Ellison ini, walau sendiri-sendiri, saling ngelengkapin. Buka pintu buat strategi baru. Strategi baru itu, antibodi monoklonal, itu apa lagi? Gimana kerjanya? Gampangnya gini, antibodi monoklonal itu kayak kunci pas super presisi bikinan lab. Tujuannya spesifik banget, nempel di rem tadi entah CTLA4 atau PD1 di sel T pasien. Nempel terus ngapain? Nah, karena dia nempel di situ, dia ngeblokir sinyal berhenti dari sel kanker biar nggak nyampe ke sel T. Jadi, sel kankernya nggak bisa nginjek rem itu lagi. Sel T-nya jadi bebas, bisa nyerang terus. Oke. Jadi antibodinya ini kayak ngeganjel remnya ya. Bisa dibilang gitu. Nah, pengembangan teknologi ini ada peran orang kayak Niels Lundberg juga. Akhirnya lahir obat-obatan kayak Yervoy atau Ipilimumab. Itu buat target CTLA4. Sama Nivolumab. Nah, ini obat yang nanti jadi harapan Jason. Ini targetnya PD1. Nah ini dia nih. Di sini jadi sangat menarik. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal ngobatin kanker ya. Udah nggak cuma ngebom pakai kimia atau radiasi dari luar. Betul. Tapi kita kayak ngebangunin atau ngelepasin borgol tentara yang udah ada di dalam tubuh pasien sendiri. Tepat sekali. Ini pergeseran paradigma yang fundamental. Dari nyerang musuh langsung, jadi memberdayakan pertahanan internal pasien. Mulai ada hasilnya nggak waktu itu? Mulai kelihatan. Yervoy itu misalnya dapat persetujuan dari FDA. FDA itu Badan Pengawas Obat Makanan Amerika kan ya? Iya, betul. FDA setujuin Yervoy tahun 2011 buat melanoma stadium lanjut. Itu setelah ada studi di jurnal Medistop, NEJM, tahun 2010, nunjukin harapan hidup pasiennya ningkat. Padahal sebelumnya pasien kayak gitu pilihannya dikit banget. Tapi pasti ada tapinya dong. Ngelepas rem sistem imun gini, resikonya apa? Nah, ini penting banget buat dipahami. Sistem imun yang remnya dilepas, itu bisa jadi terlalu aktif, terlalu semangat. Terus? Ya dia bisa mulai nyerang jaringan tubuh yang sehat, bukan cuma sel kanker aja. Ini namanya efek samping autoimunitas. Contohnya gimana tuh autoimunitas? Macam-macam, bisa peradangan di usus, di kulit, paru-paru, kelenjar hormon, macam-macam deh. Di kasus ekstrem, kayak uji coba obat TGN-1412 dulu, pelepasan sistem imun yang nggak kekontrol bisa bikin badai sitokin. Reaksi radang hebat yang bahaya banget. Jadi, ya, ini pedang bermata dua. Resiko ini yang jadi pertimbangan berat ya. Dan ini relevan banget pas kita balik lagi ke kondisi Jason. Makin parah ya dia di 2014 sampai awal 2015 itu. Parah banget. Kanker Hodgkinsnya dibilang meledak. Tumor gede muncul lagi di leher, di ketiak. Efek samping kemo terakhir juga parah banget, terutama neutropenia. Neutropenia itu apa? Kurang sel darah putih jenis neutrofil. Itu penting banget buat lawan infeksi. Ini tanda kalau sumsum tulangnya, pabrik sel darah kita, udah capek banget, rusak gara-gara pengobatan bertahun-tahun. Terus, tibalah momen vonis itu ya, Maret 2015. Pasti berat banget. Banget. Digambarkan sangat emosional. Di ruang periksa yang udah biasa dia datengin.
Dr. Brunvan ditemenin perawat Poppy, Beat Eth. Mereka dekat banget sama Jason. Harus nyampein kenyataan pahit. Apa kata dokternya? Kalau dikasih kemo lagi, malah lebih bahaya. Udah nggak ada pilihan standar lagi. Kata-kata Dr. Brunvan yang dikutip tuh gini, Jason, kamu akan meninggal. Ya Tuhan. Suasananya pecah. Jason nangis, Poppy si perawat juga ikut nangis. Udah di ujung jalan pengobatan konvensional. Tapi di tengah putus asa itu, justru Jason sendiri yang nanya soal harapan lain. Soal nivolumab. Benar. Dia ingat, pernah dengar soal obat imunoterapi baru ini. Dia nanya ke dokternya, gimana soal obat itu? Nivolumab. Padahal waktu itu obatnya belum disetujui buat Hodgkins ya. Belum sama sekali. Baru buat melanoma. Buat Hodgkins, baru ada satu studi kecil banget di NEJM tahun 2014. Cuma 23 pasien. Hasilnya sih nunjukin potensi, tapi ya masih eksperimental banget. Bener-bener lompatan keyakinan ini mah. Terus apa aja hambatannya waktu itu buat Jason? Gede banget hambatannya. Satu, kondisi fisik Jason. Trombositnya rendah banget, cuma 8.000. Padahal normalnya ratusan ribu. Buat mulai terapi kayak gini, biasanya butuh minimal 50.000. Risikonya pendarahan. Terus yang kedua? Kedua, yaitu tadi, karena belum disetujui buat Hodgkins, asuransi nggak bakal mau bayarin. Obatnya mahal banget. Tapi keluarganya tetap dukung. Ibunya Kathy, luar biasa sih ini. Nawarin buat bayar sendiri dosis pertama obat itu, pengorbanan besar banget di tengah ketidakpastian kayak gitu. Dokternya gimana? Dokter Brunvan? Dia realistis soal risikonya, tapi tetap nyemangatin Jason. Pakai analogi tim football favorit mereka, Denver Broncos. Katanya, tim itu justru sering bahaya pas lagi kepepet. Dia bilang, kita pegang mereka tepat di tempat yang kita inginkan. Maksudnya? Ngasih isyarat. Kadang justru di titik terendah itu kesempatan muncul. Pertaruhan besar mau dimulai. Jumat 13 Maret 2015. Tanggalnya ironis ya. Beth nganterin Jason yang lemah banget ke rumah sakit. Gimana tuh momennya? Pasti campur aduk rasanya? Pasti. Dia duduk di kursi kemo yang sama. Tempat dia udah nerima banyak banget infus yang nyiksa. Tapi kali ini, cairannya beda. Bukan racun pembunuh sel lagi isinya. Bukan. Isinya antibodi yang dirancang buat ngelepasin borgol sistem imunnya dia sendiri. Pertaruhan terakhir, harapan terakhir yang nyender ke sains paling mutakhir. Ngomong-ngomong soal dokter Brunvan, perannya kelihatan besar banget ya di sini. Bukan cuma dokter biasa buat Jason. Jauh. Hubungan mereka personal banget. Udah kayak saudara atau bapak anak gitu. Dokter Brunvan ini ngelihat perang lawan kanker itu kayak pertarungan pribadi. Gigih banget orangnya ya. Gigih. Bahkan dia punya semacam moto nggak resmi gitu. Pernah bilang ke penulis kira-kira gini, kalau saya sampai ketahuan curang lawan kanker demi pasien saya nggak bakal masuk penjara, tapi mungkin ke Stockholm dapat Nobel. Wah, nunjukin banget dedikasinya ya. Banget. Sikap pantang nyerahnya dia ini yang juga bikin Jason terus termotivasi. Di tengah situasi genting gitu ada cerita soal reuni teman SMA juga ya. Concerned Fellows League. Itu gimana ceritanya? Pasti aneh rasanya. Iya, reuni itu awalnya niatnya kayak perpisahan gitu. Teman-teman deketnya pengen ketemu Jason mungkin buat terakhir kali. Tapi yang terjadi malah kontras. Kontras gimana? Walaupun diagnosisnya suram, penampilan fisik Jason pas reuni itu secara mengejutkan udah mulai nunjukin sedikit perbaikan. Efek awal nivolumab kayaknya, walaupun baru kelihatan jelas nanti. Terus ada cerita lucu juga katanya. Nah, itu khas Jason banget. Di tengah suasana haru gitu, dia masih sempat cerita lucu soal pernah ditangkap polisi di Las Vegas gara-gara tumpukan surat tilang parkir. Humor di tengah badai. Oke. Sebelum kita fokus lagi ke Jason, ada kabar soal Bob Hoff juga disebut. Apa hubungannya cerita dia sama ini semua? Nah, ini menarik nih. Bob Hoff ini contoh kasus pasien HIV yang disebut long-term non-progressor atau elite controller. Maksudnya gimana tuh? Sistem imunnya dia itu secara alami bisa ngendaliin virus HIV tanpa obat, bertahun-tahun. Nah, kabarnya sekarang dia stabil. Udah nikah sama pasangannya, Brian. Terus apa yang dipelajari dari kasus kayak Bob Hope ini? Relevan sama imunoterapi kanker? Penelitian ke orang kayak Bob ini bantu kita nemuin faktor genetik, kayak gen HLA-B57, yang bikin sistem imun mereka efektif banget ngenalin dan ngontrol virus. Jadi belajar dari kontrol imun yang efektif di penyakit lain. Betul.
Memahami mekanisme kontrol imun yang efektif di penyakit kronis kayak HIV ini secara nggak langsung ikut nambah pemahaman dasar kita soal cara kerja sistem imun. Gimana tombol-tombolnya fungsi, gimana dia bisa diatur atau dilepas. Nah, pengetahuan dasar ini juga jadi fondasi buat pengembangan imunoterapi kanker. Jadi, riset di satu bidang bisa micu kemajuan di bidang lain. Oke, nyambung ya. Balik ke Jason nih, setelah infus nivolumab pertama itu, ada harapan baru yang muncul berarti? Iya, mulai ada tanda-tanda awal yang positif. Walaupun masih dini banget ya. Nah, ngelihat potensi kisah Jason ini sebagai cermin terobosan imunoterapi, penulis sumber kita mulai mikir buat ngedokumentasiin lebih luas. Mungkin buat New York Times. Reaksi Jason gimana? Wah, dia antusias banget. Kas dialah. Dia bilang, mungkin ini bisa bantu orang lain dengar cerita gue. Ada harapan baru, bukan cuma buat dirinya, tapi buat orang lain juga. Jadi, kita sampai di titik ini ya. Titik krusial. Jason ngegantungin semuanya ke nivolumab. Pertaruhan yang dasarnya pemahaman baru soal cara kerja pertahanan tubuh kita sendiri. Betul. Kita udah lihat gimana sains yang rumit di lab bisa jadi harapan nyata buat pasien yang udah di ujung tanduk. Perjalanan dari nemuin molekul rem kayak CTLA4, PD1, terus bikin antibodi buat ngeblokirnya. Sampai akhirnya jadi tetesan infus yang masuk ke tubuh Jason di hari Jumat tanggal 13 itu. Contoh nyata gimana sains bisa ngubah takdir. Kisah Jason ini bener-bener ngingetin kita ya, soal kekuatan luar biasa ilmu pengetahuan. Tapi juga soal kekuatan dan ya rapuhnya sistem imun kita sendiri. Sistem yang bisa ngelindungin kita, tapi bisa juga berbalik nyerang kalau keseimbangannya keganggu. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ini bawa kita ke pertanyaan penutup yang menarik buat direnung ini. Terobosan kayak imunoterapi ini kan nandain era baru kedokteran ya. Strategi utamanya bukan lagi cuma ngebantu sistem imun atau nyerang penyakitnya langsung, tapi secara aktif memanipulasi, ngelepas kendali sistem pertahanan kita sendiri. Jadi, apa pertukarannya? Pertukaran apa sih yang sebenarnya kita lakuin pas kita ngelepas rem ini? Di mana batas antara nyembuhin sama potensi ngerusak diri sendiri? Pas garis antara pertahanan sama serangan jadi makin kabur gini? Pertanyaan besar itu. Pertanyaan besar yang bakal terus kita hadapi seiring kemajuan ilmu ini. Pertanyaan yang relevan banget buat kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.